Siapa itu ahlus zakah? Hum al-mustahiquna laha, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada muzaki, ada mustahiq. Ada orang yang berzakat, ada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini adalah ahlus zakah. Ya, ahlus zakah itu bukan muzaki tapi mustahiq. Al-mustahiquna laha. Sebagaimana tadi dibacakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 disebutkan bahwa ahlus zakah, mustahik zakat itu ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 pos, 8 asnaf. Dan 8 asnaf ini bukan kita yang menentukan, bukan hasil musyawarah masyarakat, bukan ijtihad para sahabat, bukan ijtihad para tabi'in, para ulama salaf, bukan. Yang namanya al-thamaniyah atau thamaniyatu asnaf, al-asnaf al-thamaniyah itu adalah hasarahumullahu, Allah yang menetapkannya. Jadi bukan kita. Hasarahumullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan 8 asnaf mustahik zakat. Ya, saya ulang pembacaannya. Tadi sudah ibu bapak sekalian baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dimulai dengan pernyataan innama. Innama itu adatul hasr, alat kata untuk membatasi. Nah, biasa kita terjemahkan innama, hanya sannya. Kalau orang sudah bilang tayalian, ya, hanya sannya. Sedekah, sedekah itu, sedekah di sini maksudnya adalah sedekah yang wajib, namanya zakat. Hanya sannya zakat itu bagi siapa? Yang pertama lil fuqara, bagi orang fakir. Kedua wal masakin, bagi orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, bagi amilin yang mengurus zakat tersebut. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, yang dirayu hatinya. Yang kelima wa fir riqab, untuk membebaskan budak. Yang keenam wal gharimin, orang yang laput hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, yang berada di jalan Allah. Dan yang kedelapan wa ibnis sabil, dan anak jalan. Maksudnya orang yang sedang di perjalanan kemudian kehabisan bekal. Nah, ungkapan selanjutnya, dan ini harus digarisbawahi, fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Bahasanya sudah dipardukan oleh Allah sendiri secara tersurat. Fariidatan. Fariidah itu kewajiban. Dari siapa? Minallah. Jadi ini tidak usah pakai fikih, karena ini sudah tersurat. Fariidatan minallah. Ya, kewajiban 8 pos, 8 asnaf ahli zakat, mustahik zakat ini datang dari Allah. Wallahu alimul hakim, dan Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Artinya fahaitsu ma wujida syar'u fasammal maslahah. Dimanapun ada syariat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah ketentuan dan aturan, maka itu pasti maslahatnya. Untuk siapa? Limaslahatil bashari dunyahum wa ukhrahum, kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi ini ada 8 asnaf. Kita coba pahami apa yang dimaksud dengan fuqara, masakin, mu'allafah qulubuhum, al-'amiluna 'alaiha, wa fir riqab, wal gharimun wal gharimin, wa ibnis sabil, dan fi sabilillah, dan ibnis sabil. Para ulama menjelaskan, ya, wa idahu hadhil asnaf, penjelasan tentang asnaf ini. Yang pertama al-fuqara,
Ini jama dari kata al-fakir. Orang fakir. Orang-orang fakir. Ini sudah jadi bahasa kita. Mal maksud bil fakir? Apa yang maksud dengan fakir itu? Huwa man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini kebutuhan ya, bukan kemauan. Jadi orang yang tidak memiliki apa yang menjadi pemenuhan kebutuhannya, tidak punya, hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak bisa. Wahajatu man ya'ul, wahajata man ya'ul, dan kebutuhan orang yang ada dalam tanggungannya. Ketika ada kepala rumah tangga, bisa dikatakan kepala rumah tangga, tapi kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak dan istrinya. Min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin. Apakah kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi makannya tidak terpenuhi, minumnya tidak terpenuhi, pakaiannya tidak terpenuhi, tempat tinggalnya tidak terpenuhi. Bi alla yajida syai'an, ia tidak mendapatkan sesuatu, au yajida aqal min nisbil kifayah, atau ketika punya juga itu tidak sampai memenuhi setengahnya. Ini masih fakir. Jadi ketika kebutuhannya adalah 50.000 misalnya, dia punya penghasilan cuma 20.000, kan jelas jauh kepada cukup. Setengahnya saja tidak terpenuhi. Nah, maka ini dinyatakan fuqara meskipun ada kepala rumah tangganya. Apalagi kalau ada orang yang sudah sepuh, sudah jompo, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak punya keluarga yang menanggungnya. Tidak ada orang yang menanggungnya, hidup sebatang kara, maka ini juga fuqara. Oleh karena itu, pos pertama adalah fuqara. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilatan. Sebaiknya fakir ini diberikan zakatnya untuk kebutuhan 1 tahun. 1 tahun. Tentu dari zakat, bukan, kita tidak berbicara tentang zakat fitri ya. Kita berbicara tentang zakat mal. Jadi pemimpin itu harus memenuhi fakir ini kebutuhan primernya 1 tahun. Ini dalam sistem Islam. Yang kedua, al-masakin. Al-masakin itu jamak dari kata al-miskin, orang miskin. Siapa yang maksud dengan orang miskin? Kalau di sini disampaikan oleh para ulama, man yajidu nisfa kifayatihi au aktsar minan nisfi kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'atain. Orang yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya itu setengahnya atau lebih dikit. Jadi setengahnya terpenuhi, hanya setengahnya atau lebih dari setengahnya, tapi tidak bisa memenuhi keseluruhannya. Misal dia punya penghasilan 50.000 sehari, padahal kebutuhannya 100.000, atau dia punya penghasilan 70.000 sehari, padahal kebutuhannya 100.000. Ini termasuk miskin atau minal masakin. Orang miskin itu orang fakir bukan? Belum tentu. Orang fakir itu orang miskin bukan? Pasti. Setiap fakir pasti miskin. Tidak semua miskin itu fakir. Nah, seperti itu. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfi li muddati 'am. Sama, bagi orang miskin, mustahik zakat miskin itu diberi kecukupan dari zakat untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi nanti kalau sistem pemerintahan Islam jalan, maka yang namanya zakat itu bukan sedikit-sedikit, tapi langsung kebutuhan 1 tahun. Masya Allah. Apa sekarang ada BLT ya, tapi bukan dari zakat gitu ya. Nah, ini kalau sistem
sistem ekonomi Islam pakai zakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, orang yang jadi amilin zakat. Siapa amilin zakat itu? Amilun, al-amilin. Jangan kata amil, secara bahasa amil itu pekerja. Tapi maksudnya ini yang mengurus zakat. Huwa man yab'athul imamu li jibayati shadaqat. Amilin itu yang diutus, yang ditunjuk oleh pemimpin untuk menarik zakat. Kan yang namanya zakat itu kewajiban agniya, orang-orang yang sudah wajib zakat. Dan proses penarikannya kewajiban siapa? Amilin. Bukan, kewajiban pemimpin. Kewajiban pemimpin. Pemimpin ini mengutus orang, namanya amilin. Jadi yang namanya narik zakat itu tugas pemimpin. Jadi Nabi diganti oleh Khalifatul Rasulillah, Khulafaur Rasyidin. Kemudian di sini para khalifah selanjutnya, ya. Maka orang yang memimpin masyarakat muslim, dia punya kewajiban untuk khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka orang-orang kaya sedekahnya, zakatnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Nah, amilin ini man yab'atsuhul imam, orang yang diutus, ditunjuk oleh imam. Kalau sekarang mah, kalau di Indonesia alhamdulillah sudah ada undang-undang zakat. Maka pemerintah mengangkat Baznas, membuat Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, nanti yang ketua Baznas itu ditunjuk oleh pemimpin sebagai wakil pemimpin untuk menarik. Ya meskipun sudah ada undang-undang zakat, alhamdulillah, tapi belum maksimal karena memang sistem ekonominya tidak sepenuhnya menggunakan sistem syariah, ya, tentang zakat ini termasuk. Nah, yang namanya amilin itu siapa? Yang menarik zakat. Payu'tihil imamu ma yakfi muddata zihabi wa iyabi walau kana ghaniyan. Amilin ini nanti punya hak zakat. Apakah 1 tahun? Untuk kebutuhan 1 tahun? Tidak. Jadi kalau amilin di sini diberikan oleh imam untuk kebutuhan semasa dia berangkat dan pulang ketika menarik zakat. Jadi ya kebutuhan itunya operasional. Ya, dan juga mungkin ada semacam bagian khusus lah dari zakat tersebut. Walau kan ghaniyan, kalau amilin meskipun orang kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Ada amilin, coba lihat ketua Baznas, orang kaya itu, mobilnya juga mewah. Jangan Baznas nasional, Baznas daerah saja. Orang yang cukup berada, tetapi karena ia sebagai amilin ditunjuk oleh pemimpin untuk menarik zakat, maka punya hak bagian daripada zakat. Tugas amilin itu apa? Ya, dia meluangkan waktunya memang khusus untuk menarik zakat. 1, tugasnya itu apa? Bijibayatiha, menarik zakat. Di zakat itu bukan ditunggu ada yang ngantar, ini nitip zakat, bukan, diambil, ya, baik rela ataupun terpaksa, ya, karena zakat ini kewajiban orang kaya, dan pengambilannya kewajiban pemimpin, harus ditarik. Yang kedua, tugasnya apa? Kitabatiha, mencatatnya si bulan. Jadi ada bisa dipertanggungjawabkan, karena amil itu fokus untuk proses. Siapa saja muzaki di Kabupaten Garut itu, di Baznas Garut pasti tahu. Ya, meskipun di kita juga ada kebijakan LAZ, Lembaga Amil Zakat, ya. Di ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis itu punya lembaga amil zakatnya. Bahkan ada yayasan juga punya, ya, lembaga amil zakatnya, dan itu harus resmi. Jadi yang kedua apa? Mencatat. Yang ketiga tugasnya apa? Wahirosatiha, menjaganya. Setelah dicatat,
si harta zakatnya itu disimpan, dijaga. Yang keempat apa? Wa tafriqiha ala mustahiqiha. Membagikan. Jadi 4 tugas amil zakat. 1 menarik, 2 mencatat, 3 menyimpan, menjaga, 4 membagikan. Baik. Itu amilin. Yang ke-5, wa fir riqab. Keempat dulu ya. Wal muallafati qulubuhum. Orang yang dirayu hatinya. Nah, ini istilah muallaf. Siapa muallaf ini? Orang muslim, orang kafir, kafir yang baru masuk Islam. Penjelasan para ulama tentang muallaf itu adalah hum qaumun yu'tawna zakah, mereka diberi zakat ta'lifan liqulubihim, untuk dirayu hatinya, alal islami, atas Islam, in kan kuffaron, jika mereka kafir. Jadi statusnya masih kafir. Yang pertama, statusnya masih kafir, tapi dia sudah ditarget menjadi muslim untuk didakwahi, dan sudah mulai ada gelagat menerima, mau mendengarkan, ya, mau memahami, dan sepertinya sudah mulai menerima. Ini meskipun posisinya masih non muslim, kafir, dia dikategorikan muallaf, ta'lifan liqulubihim ala Islam, sedang dirayu, dibujuk hatinya untuk memasuki atau menerima Islam. Satu itu. Yang kedua, wa tathbitan li imanihim. Orang kafir yang masuk Islam untuk dikuatkan imannya, baru masuk Islam. Ini mu'alaf. Biasanya yang sering kita pahami bahwa mu'alaf itu ya orang yang baru masuk Islam. Termasuk memang, cuma itu diantaranya. Masuk Islam baru, tapi harus dikuatkan keimanannya. Maka ini juga termasuk mu'allaf. In kanu min di'abil imani al-mutahawinina fi ibadatihim, jika mereka memiliki keimanan yang lemah, ya, sudah masuk Islam 1 tahun, sudah bisa sholat, tapi masih kelihatan lemah, keilmuannya lemah, masih dalam bimbingan, kelihatan sholatnya juga masih tidak, masih belum loyal, gitu ya, setiap waktunya. Ini harus terus dijaga. Maka ini termasuk mu'allaf. Ini yang ketiga. Mu'allaf itu siapa? Litadghibi zawihim fil Islam. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan penganiayaan terhadap muslim. Orang kafir dia punya kekuasaan, dia punya power, dan punya potensi untuk menyakiti. Katakanlah kafir dan preman, bisa penguasa blok itulah. Tapi kalau dikasih dikasih zakat atau dikasih harta, melemah. Kalau tidak dikasih, ganas kepada kaum muslimin. Itu. Maka dia dikasih zakat untuk apa? Untuk diantisipasi keganasannya. Ini juga mu'allaf, ya. Ini juga termasuk mu'allaf. Atau yang keempat, jadi ada 4 hal ya, di sini tentang mu'allaf. Siapa? Au talaban lima'unatihim au kaffi adahum. Orang kafir yang diminta bantuannya atau diminta untuk tidak mengganggu kaum muslimin. Jadi orang kafir yang diminta bantuan karena dia itu penguasa blok itu, kaum muslimin itu kalau oleh masyarakat sekitarnya yang non muslim sekali, tapi ada yang bisa mengantisipasi si fulan ini termasuk Allah. Jadi ada 4 jenis mu'allaf ya. 1, orang kafir yang sudah mulai
rayu karena sudah mulai terpatri terhadap Islam. Tapi belum masuk Islam. Yang kedua, baru masuk Islam untuk dikuatkan keislamannya. Yang ketiga, yang dikhawatirkan kezalimannya. Yang diminta bantuannya untuk bisa mengantisipasi kezaliman orang-orang kafir terhadap kaum muslim. Itu 4 definisi atau 4 jenis dari mu'allaf. Yang kelima, wa fir riqab. Wa fir riqab. Riqab itu jamak dari kata raqabah. Ada fakku raqabah, apa? Membebaskan budak. Abul muslim awil amah. Yushtara min maliz zakat wa yu'ta. Yang dimaksud dengan wa fir riqab adalah hamba sahaya yang muslim, baik laki-laki atau yang perempuan, al-abad atau amah. Abad hamba sahaya laki-laki, amah hamba sahaya perempuan. Ini dibeli untuk dimerdekakan, seperti dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal bin Rabah, tapi itu dari uangnya Abu Bakar. Tapi kalau ya saat ini misalkan ada hamba sahaya, ada tidak hamba sahaya hari ini? Perbudakan ada? Mungkin ada. Apakah mungkin di dalam Islam ada perbudakan? Mungkin ada. Tapi bukan dari jual beli. Tidak ada human trafficking, ya. Jual beli manusia tidak ada. Dalam Islam tidak boleh. Tetapi mungkin hari ini ada, mungkin. Kapan? Ketika perang. Ini nanti ada fikih tawanan. Tawanan itu boleh dibebaskan tanpa syarat, boleh dibebaskan dengan syarat, baik itu dengan pertukaran ataupun ditebus atau diminta jasanya. Dia mungkin pakar apa, diminta ilmunya untuk diajarkan, atau bisa jadi juga ditawan. Oh, kenapa ditawan? Ini kan perang, dalam konteks perang ya, Bu ya. Jadi jangan bayangkan dalam konteks damai, dalam konteks perang. Nah, ketika ditawan, kalau dia menerima Islam, maka ada hak dia dari zakat. Untuk apa? Wa fir riqab, dibebaskan dari abad ataupun amah, ya. Seperti itu. Ini cukup besar ini ya, dari apa namanya yang diambil daripada zakatnya. Li yusbiha hurran nafidat tasarruf, untuk dijadikan manusia merdeka, ya. Wa adwan nafi'an fil mujtama, dan dia menjadi anggota yang bermanfaat di masyarakat. Tapi pastikan sudah muslim. Kalau nanti ada hamba saya tapi masih kafir, oh tidak. Ada tawanan perang. Dari sekian pilihan, kebijakan pemimpin itu dijadikan budak. Kalau dia masih kafir, wah, kebenciannya juga masih keras, itu tidak punya hak wafir riqab. Tapi kalau menerima Islam, dia punya hak untuk dibebaskan. Dan dalam Islam itu, kalau sudah menerima Islam, tidak ada yang lain kecuali memang dibebaskan. Dan itu bisa jadi dibebankan kepada pribadi-pribadi, seperti Abu Bakar membebaskan Bilal, atau kalau tidak pribadi, kas negara pun dari zakat itu berhak diambil untuk membebaskan perbudakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, al-gharimun atau wafil awal gharimin. Gharimun atau gharimin jamak dari kata gharim. Apa artinya? Al-madin alladzi tahammala dainan fi ghairi ma'siyatillah. Orang yang memiliki hutang dan berat untuk melunasi hutangnya, tapi dia berhutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Catat itu. Aduh, saya sudah tidak mampu bayar hutang, terlalu besar. Hutang kemana? Hutang nyicil mobil bekas judi, kalah judi, itu tidak berhak mendapatkan. Hutang kemana? Mohon maaf ya, hutang ke bank ribawi. Nah, saya bilang ribawi ya, tidak menyebut bank apa. Ke bank ribawi, ya. Ingat, minjam ke bank ribawi atau lembaga keuangan yang riba, dosa itu.
Saya yang minjemnya, bukan yang meminjamkan. Kan yang memakan mah yang meminjamkan. La'ana Rasulullah SAW akilan riba wa mukilahu wa syahidaihi. Yang dilaknat itu yang memakan, yang ngasih, yang meminjamnya, dan yang jadi dua saksinya. Jadi sama saja. Saya ini dikejar sama bank ribawi atau lembaga keuangan ribawi. Saya tidak bisa, ini tolonglah saya dibantu dari kas zakat. Tidak bisa. Kenapa? Karena gharimin di sini adalah hutang yang dipakai untuk kebutuhannya dan itu bukan untuk maksiat. Ya, untuk maksiat. Atau auli ghairika isaidatil bain. Ada hutang yang menjadi sengketa sampai ada dua orang yang bersengketa, yang satu yang menghutangkan, yang itu dihutangkan, itu akan putus silaturahmi dan akan ke pengadilan misalnya. Dan kalau ke pengadilan dua-duanya juga akan rugi sebetulnya. Dan itu bisa diselesaikan kalau salah satu pihak membayar hutangnya. Dia tidak mampu, itu boleh. Meskipun di sini wa in kana ghaniyan, meskipun yang punya hutang itu orang kaya. Kok bisa ya? Ada orang yang punya hutang orang kaya. Yang punya hutang memang orang kaya biasanya, bukan? Dan orang miskin, apalagi hutangnya juga berapa tuh? Ya. Ada orang miskin penghasil cuma 50.000 hutangnya 1 juta sudah besar itu. Tapi orang kaya hutangnya miliaran, nah itu kan ratusan juta. Nah, dan itu berhak dibantu kalau memang dia laput hutang, ya. Dia laput hutang meskipun dia dikategorikan orang kaya sebelumnya atau dikenal masyarakat orang kaya, dengan syarat hutangnya itu bukan digunakan untuk maksiat. Yang ke-7, wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Al-murad bihi, nah ini yang paling utama ini. Yang paling pertama adalah al-ghazatu. Siapa? Orang yang sedang berperang di jalan Allah. Jadi fisabilillah itu adalah apa? Al-ghazah. Orang yang berperang di jalan Allah. Yang sedang berjuang di Palestina, yang sedang berjuang di Suriah. Orang yang sedang mujahidin fisabilillah, itu fisabilillah. Meskipun nanti kalau di Indonesia kan bukan perang, bukan tempat peperangan. Ada juga fisabilillah, ada. Siapa? Man yatlubul ulum, orang yang mencari ilmu, sekolah, itu juga mujahid fisabilillah, ya. Kuliah butuh beasiswa, makanya dari Basnas nanti ada beasiswa atau hak untuk mahasiswa yang kurang mampu, ya. Dan itu karena termasuk siapa? Fisabilillah. Atau dia dikatakan mampu, akalu aghniya am fuqara. Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Sedang berperang, berjihad. Mau orang kaya orang miskin sama, dia punya hak dari zakat. Atau orang yang sedang belajar menempuh S1, S2 atau S3, biaya besar, dia mau kaya mau miskin, dia punya hak. Ya, dia punya hak. Kemudian yang ke-8 terakhir, wabnis sabil, ibnus sabil. Ibn itu anak laki-laki, as-sabil jalan, jadi anak jalanan. Nah, tapi bukan maksudnya anak jalanan yang suka Anak pang. siapa itu, ada film apa? Oh, anak jalan si boy. Si boy anak jalanan ya? Siapa itu? Iya, boy. Nah, bukan, maksudnya ibnu sabil itu adalah orang yang sedang safar kemudian kehabisan bekal. Nah, saya baca di sini. Al-musafiru al-munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin. Orang yang sedang safar, bepergian, terputus, tidak bisa sampai ke negeri yang ditujunya. Kenapa? Karena kehabisan bekal. Ya, karena kehabisan bekal, dan dia membutuhkan harta liwasilat safar ila baladihi, supaya sampai ke tempat tujuannya, ke negerinya. Itu namanya ibnu sabil. Ada orang berangkat dari Surabaya mau ke Cianjur misalnya. Pas sampai di stasiun ini, dia kehabisan bekal. Dia turun,
Kemudian dia datang ke amilin atau ke lembaga zakat. Saya sedang safar, kebetulan kehabisan bekal. Saya mau ke Cianjur, tapi di sini saya sudah tidak punya uang. Kan ada yang seperti itu. Maka kalau ada yang seperti itu, meminta haknya wajib dikasih. Jadi kan ada orang yang suka meminta ya. Nah, meminta itu dipisahkan atau dibagi menjadi beberapa kasus. Yang pertama, kalau ada orang meminta harta, tapi permintaannya menuntut hak, seperti mustahik zakat, ibnu sabil yang nggak bisa bekal, dia datang, bapak ambilin zakat di sini, pengurus lembaga zakat, iya, saya sedang bepergian, kehabisan bekal, saya mau ke Cianjur, tapi saya tidak punya bekal lagi, saya minta zakatnya. Maka tugas amilin adalah apa? Memberikan. Cek dulu. Benarkah dia ibnu sabil? Kalau benar dia ibnu sabil, wajib dikasih. Bahasanya wajib. Wajib dikasih. Jadi pas ada yang datang, modus. Gak ada. Oh jangan. Cek dulu. Kan bisa ngecek. Ya, husnuzon kan gampang kan? Oh, silakan duduk Bapak, dari mana? Saya dari Surabaya. Boleh saya minta KTP-nya? Silakan. Sebagai amili, dia punya tanggung jawab. Cek KTP-nya dari mana? Bapak bawa bekal berapa dari sana? Saya bekal bla 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 bla. Ternyata dia berkesimpulan, oh iya, dia ibnu sabil. Wajib dikasih. Yang kedua, ada orang meminta itu, meminta untuk kebutuhan mendesak, meskipun dia bukan mustahik zakat. Ya, dia datang, Pak, saya dari pagi belum makan, sampai sore ini saya belum dapat nasi, tolong beri saya uang untuk beli nasi. Nah, modus, jangan dulu modus, cek dulu, kelihatannya, oh iya, wajahnya pucat gitu ya, apalagi bawa anak juga sama pucat. Wah, ini kebutuhan primer ini. Ini namanya hifdzun nafs. Kalau dalam maksud syariah itu ada hifdzun nafs, menjaga nyawa, baik nyawa pribadi atau nyawa orang lain yang muslim. Maka ketika waktu itu orang yang meminta karena kebutuhan primernya, kalau memang kondisi seperti itu wajib dikasih. Ini juga wajib. Kalau kita punya, kita mampu, wajib dikasih. Ada yang ketiga, meminta itu dia tidak dikategorikan mustahik zakat, bukan yang menuntut hak, juga bukan karena kebutuhan mendesak. Nah, seperti yang rame di jalanan itu, di rambu-rambu maktal tuh berapa banyak itu, ceng yang minta, punten itu dan lain sebagainya. Maka kalau untuk itu ibu bapak tidak wajib memberinya. Mau memberi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Bahkan nanti bisa jadi ada fatwa atau ada kebijakan dari pemimpin, dari pemerintah misalkan, jangan dikasih, itu membuat tradisi malas masyarakat Indonesia misalnya. Dan nanti kan dalam hadis itu, kalau orang yang suka meminta-minta padahal bukan karena kebutuhan mendesak atau bukan menurut haknya, itu sudah jadi pekerjaan, maka nanti di akhirat itu dia akan punya wajah yang tidak berdaging. Jadi nanti pernah lihat wajahnya yang tidak berdaging. Nah, jadi orang yang suka meminta-minta itu akan memiliki wajah yang tidak berdaging, kempot ya, walau alam seperti apa ya. Jadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat.